Halo, kembali lagi bersama channel Belajar Analisa Saham. Hari ini saya akan coba bahas ada 16 saham yang di-request dari teman-teman di grup di Telegram. Dan ada beberapa saham yang menurut saya masih menarik ya untuk minggu depan. Saya mulai aja dengan analisa untuk chart IDX kita. Kemarin ada penurunan 0,43%, penutupan di 7.129,27. Karena ini IISG kita kemarin ya berhasil nutup gap ini, ya ada retracement dikit, mudah-mudahan tidak jebol area support yang ini. Kemungkinan ada koreksi dikit, ada sideways dikit di sini, mudah-mudahan bisa lanjut ya untuk IHSG kita. Saya mulai aja untuk yang pertama, saham ESA. Saham ESA entry di 1180 di sini. Ya. Tapi closingnya di 1135 ya. Gagal untuk menembus area, maksudnya body candle-nya nggak ada. Gagal menembus area 1155. Untuk ESA ini mungkin stop loss-nya di bawah 1100 saja ya, jangan kejauhan. Kalau misalnya jebol 1100, kemungkinan akan sideways di area ini atau malah turun. Ya, kalau misalnya di bawah 1100, kemungkinan akan sideways dulu di area ini. Kalau sampai jebol di area 1015 gitu, ya 1000, ya ESA bakalan turun lagi. Gitu. Asal jangan jebol support ini aja. Tapi kelihatannya kalau misalnya lanjut, target selanjutnya ya di sini 1300. Itu untuk ESA. Next ada SIDO. SIDO di 770, belinya kemarin. SIDO itu baru menembus uptrend line-nya yang cukup panjang ya. Ini kita nggak tahu apakah akan sideways di sini atau turun lagi. Ya kan, mana tahu turun, retracement dikit, dia bisa turun lagi. Kalau sampai jebol di bawah area ini, 730, kemungkinan SIDO akan turun lagi sampai di 700. Ya, belum ada tanda-tanda akan naik lagi. Ini kan baru habis downtrend. Biasanya akan sideways dulu, baru kalau ada kelihatan higher high, higher low, nah, baru ada lebih menarik. Kalau kayak gini, belum menarik atau saran saya sih lebih baik cari saham-saham yang sudah mulai kelihatan uptrend. Kalau kayak gini kan dia habis penurunan, nggak mungkin lah bandar ibaratnya udah nurunin harga mau buru-buru dinaikin. Ya, kalau chartnya sudah kelihatan menarik, baru kita masuk juga biar menghemat waktu. Itu saran saya ya. Next ada RALS. RALS mau beli, ya pertimbangannya nanti kalau misalnya berhasil jebol 600 lah. Jebol area resisten ini baru entry, baru kelihatan menarik. RALS juga habis downtrend ya. Tuh, habis downtrend. Kalau berhasil jebol 600 baru dilihat lagi aja, baru kelihatan menarik. Kalau untuk sekarang masih belum. Memang apa? Ada kelihatan ada kenaikan sedikit, tapi gagal menembus area 600 ini. Lebih itu kalau misalnya jebol area 600 itu lebih meyakinkan. Ya, kakak untuk RALS analisanya seperti itu. Next ASLC. ASLC di 216 di sekitar ya sinilah ya. Di sekitar sini
Entry-nya kurang ideal, tapi kalau misalnya untuk dicopet sih nggak apa-apa. Next-nya targetnya di sini 230-an sampai 240-an. Oke. Next, agro. Yang untuk ASLC ini hati-hati ya kakak. Karena entry-nya kurang ideal. Kalau misalnya di bawah 216 mungkin biar cut loss-nya nggak jauh, bisa di cut loss dulu ya. Di bawah, kalau misalnya di bawah 206. Memang baru break dari area ini. Yang 208. Menurut saya sih kalau misalnya entry-nya kayak gini kurang menarik, ya coba dipantau aja. Jangan sampai floating, kalau misalnya ada floating loss kebanyakan. Misalnya floating loss di atas 7 atau 8% itu udah kurang bagus. Ya, karena ini harganya di bawah 500, turun naiknya juga lumayan kenceng. Oke, next agro. Ya, agro ini candle merahnya ada 3. Ini udah kelihatan mulai-mulai ada mau turun. Belinya di 825. Ya, satu tick di atas ini. Kalau misalnya agro turun di bawah 800, lebih baik di cut loss dulu ya. Itu untuk agro. Ini ada support di sini. Tapi kalau masih bisa, kalau besok merah lagi, itu candlenya udah kurang menarik menurut saya. Oke, banyak shadow di atas, sudah agak kurang menarik. Ya, itu agro. Next, Sochi. Sochi di 187. Ini juga memang candlenya naik, tapi ini pelan ya. Lambat. Kalau Sochi menurut saya di bawah 183 mungkin bisa di cut loss. Ini batas supportnya. Di situ. Kalau di bawah 183 lebih baik dibuang dulu karena bisa menuju ke 180-an. Agak lambat ya ini ya. Candlenya seperti ini masih kurang menarik menurut saya. Coba cari saham-saham yang sudah mulai uptrend atau lebih menarik. Ini chartnya kurang menarik kalau kayak gini. Kalau berhasil nembus 190 baru mulai oke lah. Atau 192. Oke. Itu untuk Sochi. Next, RMKE. Ya. RMKE di 830. Sekitar sini. Ya. Ini supportnya di sini. Tapi kalau menurut saya RMKI ini sudah kurang menarik waktu candle yang ini. Merah 3 kali ini udah kurang menarik menurut saya. Ya. Dan dibarengi dengan volume yang cukup besar. Terus di sini juga ada palutor, ada hammer di sini kurang bagus. Ini kalau misalnya jebol di bawah 775 lebih baik di cut loss dulu. 5 hari turun, 5 hari candle merah ini udah menurut saya kurang menarik. Ya. Memang waktu itu break ini menarik. Naik lagi dari sini, anggaplah kita beli yang di sini sampai di sini sudah 20-an% ya. Kalau di swing 20% lah kita anggap. Ya. Untuk ini kayaknya udah kurang menarik, ini udah 5 candle merah ini. Tanda-tanda distribusi udah kelihatan. Itu untuk RMKI. Next, Dimas. Dimas baru mau beli. Kalau entry sekarang supportnya di 173. Target paling dekat di 180-an. 183 sampai 185. Kalau Dimas lanjut dan berhasil nembus ini, mungkin baru bisa lanjut di
Ini 185 cukup kuat nih resistennya di 192 next resist. Ya, 190 berhasil nembus 185, next target 190. Itu untuk Demas, ya jalannya sih agak santai. Tapi memang properti udah mulai menarik semenjak 2 minggu yang lalu. Itu untuk Demas, stop loss bisa di sini yang tadi, di bawah 173. Kemudian TRJA. Ya, TRJA sekarang ada di support. Belinya di 250. Kalau seandainya minggu depan TRJA closing di bawah 240, mungkin bisa di cut loss dulu. Ya, habis nutup gap ini, berarti ini kita sebut false break ya. Kalau misalnya dia turun lagi di bawah 240. Nggak jadi naik nih berarti. Jebol resisten yang menembus resisten, dan sekarang resistennya jadi support. Kalau misalnya dia turun lagi udah kurang bagus, mungkin bisa pertimbangan di cut loss dulu karena dia gagal break, bilangnya false break ini. Itu untuk TRJA. Next, Suli. Ini TRJA ini coba nanti diperhatiin aja minggu depan gimana. Kalau misalnya sampai di bawah 240, jangan lupa ya di cut loss aja. Jangan sampai dibiarin, nanti floating loss-nya kebanyakan. Tapi kalau misalnya bertahan, ya hold aja dulu. Kemungkinan bakal naik lagi kalau misalnya dia nggak jebol di bawah ya 244 lah. Ya, Suli di 98 baru entry kemarin. Ini bisa disiapin stop loss, ini ada gap kelihatan. Di bawah 95 bisa di cut loss ya. Ini ada gap, ya kalau misalnya dia lanjut ya ikutin aja. Next target mungkin di sini 109 sampai 110. Ini target selanjutnya. Atau di sini dulu deh 104. Sudah deket sini. Kalau nyampe di 110. Next, Elsa. Elsa di 306. Baru beli kemarin. Bisa disiapin stop loss di bawah 300. Sekarang ada di resisten. Kalau misalnya dia lanjut, mungkin target selanjutnya di sini. 322 dulu paling dekat. Ya, sekarang Elsa lagi di resisten. Ada rejection sedikit kemarin. Stop loss-nya di bawah 300. Kalau misalnya turun di bawah 300, kemungkinan akan ke sini. Itu. Ini bisa jadi area sideways-nya Elsa. Next, WIRG. WIRG di 600 ya. Belinya di dekat resisten sini. Ini hati-hati, WIRG baru turun ya, baru habis downtrend. Kalau misalnya WIRG kembali turun, kemungkinan ini memang area sideways-nya di sini. Akan kelihatan menarik kalau berhasil nembus area resisten sekitar di 620. Ya, untuk ya di atas 620, 615 lah baru akan menarik. Tapi kalau misalnya dia masih naik turun area ini, berarti ini masih sideways. Kalau area saham sideways gini mau beli boleh, belinya dekat-dekat support sini. Ya, targetnya di sini 600, 620, belinya di 520, 525. Nanti targetnya di sini. Itu caranya kalau misalnya kita beli di saham yang sideways. Beli di support, jual di resisten. Kalau misalnya berhasil nembus resisten, bisa di hold. Bisa di swing. Kemudian Weton.
Beton ada saya kasih stock pick kemarin. Ini berhasil nembus resisten ini, belinya di 320 atau 230 nih. Kalau beneran 320, wah masih panjang perjalanan. Ya, ini next target di sini dulu 250. Tapi kalau beli di 230 ya full aja karena baru jebol resisten ini ya. Tapi kalau beneran di 320 masih lama, ini perjalanannya masih jauh. 320, wah ini masih jauh banget. Di sini ya. Tuh, di sini. Nembus ini targetnya di sini dulu. Kalau 320 mungkin masih lama ya. Tapi kalau misalnya naiknya kenceng mungkin cepat kembali ke area entry. Oke, untuk selanjutnya CAKK. CAKK belinya di 256, waduh belinya di atas. Ya, di sini di 256 di sini. Hati-hati. Entry-nya kurang oke. Stop loss-nya jangan ya coba dipertimbangkan aja ini karena entry-nya kurang ideal ini. Ya. Kemarin ada kenaikan terus turun lagi. Hati-hati untuk saham kayak gini. Ya jangan floating loss sampai lebih dari 10% ya. Ini gagal naik ya kalau bisa dia turun lagi jauh ini 200. Jadi ya untuk CAKK belinya soalnya di 256. Coba perhatiin aja kalau misalnya dia jebol turun di bawah 242 mungkin bisa dibuang dulu lah. Takutnya sampai bawah. Takutnya turunnya sampai di 210-an nih. 214 gitu. Tapi kalau misalnya dia masih di atas 242 bisa di hold dulu. Ya. Next Dewa. Dewa di 72. Di sini belinya. Hati-hati. Sekarang Dewa lagi di resisten. Kalau misalnya turun di bawah 71 mungkin bisa di cut loss dulu ya. Karena ini kan harganya di bawah 100. Satu tick itu bisa 1%. Kecuali belinya dari bawah. Ya balik lagi nih. Di swing atau dicopet. Kalau dicopet ya 2-3% bungkus. Tapi kalau misalnya stop loss-nya juga nggak jauh-jauh, nggak lebih dari 5% biasanya. Hati-hati ya. Soalnya dia di resisten. Kalau berhasil nembus 79 body candle-nya, nah baru bagus. Ini closing-nya di 75 ini. Body candle-nya di 75. Hati ya untuk Dewa. Kemudian tools. Terakhir, ini belum bisa dianalisa dengan teknikal. Belinya di 139. Ini saya juga nggak tahu bakalan ARB atau naik besok. Jujur kalau saham IPO belum bisa dianalisa dengan teknikal. Mohon maaf. Kemudian ya ini yang saham-saham menarik. Menurut saya ada Maya. Ya, ini baru menembus garis downtrend line. Ya, ini bisa dijadikan support di 600, bisa dicicil aja. Kalau bisa di bawah 600 boleh dibuang, berarti jebol balik lagi ke menjadi downtrend. Ini boleh dicicil ya. 600 sampai 610 boleh diperhatiin minggu depan. Next MPMX. Baru nembus resisten yang di sini. Kalau misalnya lanjut, next target di 1100 dan 1170. Oke, ini ya. Baru naik. Kalau lanjut, 1110. Itu untuk MPMX. Baru mantul. Berhasil break dan mantul. Kemudian sektor itu ya, konstruksi masih tetap
bagus untuk minggu depan, tinggal dicari aja titik entry, atau nanti kalau misalnya ada yang menarik akan saya update ke grup. WG masih oke. Ya, volumenya hari ini yang hari Jumat kemarin bagus. Kalau break di 183 bodinya, baru lanjut ini. Ya, diperhatiin aja. WG. Witon juga masih oke. Ini break area ini, candle ini, retracement, lanjut break di 224, sekarang di 230. Kemudian KKGI ini 760 ya, coba saya lihat next targetnya kalau dia lanjut. Kemungkinan akan di 8,5 ya, 8,5 sampai 900. Coba dilihat-lihat lagi untuk KKGI-nya. Kalau misalnya break di 780, ini bisa jadikan stop loss di 700 saja. Ya. Karena ini kan baru break area sini. Targetnya sih di 8,5 sampai 900. Untuk KKGI. Stop loss-nya di bawah 700. Ini naiknya udah cukup jauh, hati-hati. Kalau ini jebol di bawah 700, langsung cut loss. Oke. Kemudian ada BVIC. Bank Victoria. Ya, sudah kelihatan uptrend. Stop loss-nya di bawah 137. Targetnya di 150 dulu. Kalau berhasil nembus ini, baru lanjut di 160. Boleh diperhatikan karena candlenya, volumenya sudah mulai ada kenaikan dan ini cukup bagus. Ya, ininya nggak jauh-jauh dari support. Nanti kalau misalnya ada yang menarik lagi, saya akan update di grup. Terima kasih, itu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang udah request. Semoga minggu depan kita bisa profit lagi.